Sayang lihat yang dipesan meja sebelah. Itu apa ya, kayaknya enak banget. Aku juga mau. Itu apa sih? Itu ayam Portugis. Itu menu spesial restoran kami. Kita pesan satu juga ya, baik, tunggu sebentar. Segera diantar. Pak, silakan ke sini. Halo, ini menu kami. Bos, lain kali kita bisa gak coba restoran lain? Lihat menunya. Udah ketinggalan zaman. Dekorasinya juga kuno. Dekorasi kuno menu jadul. Tapi ramai sekali berarti makanannya enak. Dekorasi bagus menu baru. Cuma restoran yang makanannya gak enak. Yang terus keluarin menu baru buat narik pelanggan. Halo Pak, ini ayam Portugisnya. Silakan dinikmati. Kepala pelayan kemari-kemari. Halo Pak, Ini kenapa? Kok ada kejunya? Kita gak makan keju. menu ini memang ada sedikit kejunya. Kenapa gak bilang dari tadi kita gak makan keju? Makan keju bikin gemuk, tahu gak? Kalau gak mau, kita kasih gratis. Maksudnya gratis. Kamu takut kita gak mampu bayar? Ya udah. Kamu gak usah ngomong apa-apa. Panggil manajer, kamu panggil. Kalian gak mau kerja ya? Maaf, gak perlu berlebihan. Ayam Portugis memang begitu, gak ada yang maksa pesan, lagian udah bilang mau diganti yang lain masih aja ribut. Ini bisa ganggu tamu lain, lagian kalian cari gara-gara, nanti dia kena potong gaji. Mbak, kita lagi pesan di sini. Ada urusan apa sama kamu? Emang gak ada, tapi aku gak suka. Udah gak jadi makan. Sayang, ayo kita pergi. Sungguh mengecewakan. Tolong jangan bergerak. Biar aku bersihkan untukmu. Aku yang akan melakukannya. Maaf, Sangat-sangat menyesal. tidak apa-apa, aku melakukan pekerjaan yang sama denganmu. Hal seperti ini aku benar-benar tidak tahan. Terima kasih banyak-banyak. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan lanjutkan makan. Wah, cabai kecil yang hebat ya. Gadis seperti ini kalau dibawa pulang. Menurutku dia cukup menarik. Menurutku kamu sakit. Mengerti Pak Li, aku akan memberitahunya. Oke, dadah, masih di Ningbo. Pak Li itu setiap hari menelepon untuk mengejar. Bagaimana kalau kita setuju saja? Oke. Benarkah? Selain komisi aku juga mau hotel. 18% saham, ingat biaya transportasi terpisah. 18% saham, kamu mau bikin dia kaget ya? Pengacara Andeseng sudah sampai. Maaf, tunggu sebentar. Sepatu apa ini?
datang. Nona Tong, hadiah ini dari resepsionis untukmu. Terima kasih. Ailun. Halo, ada yang bisa saya bantu? Tolong bantu saya cek. Siapa yang mengirim hadiah ke kamar saya? Maaf, tamu tidak meninggalkan informasi. Terima kasih. Halo. Tongsin, kami di bawah Sally bilang. Mau berterima kasih dan mengejakmu makan. 10 menit lagi ketemu di bawah. Sebentar lagi ketemu. Karena kamu begitu perhatian, aku maafkan kamu. Hai. Wah, kakak hari ini cantik sekali. Iya kan, Kak? Kalau kamu tidak turun, kami akan mati kelaparan. Mau kemana? Seafood pulau. Kakak, apakah kamu cukup akrab dengan kakakku? Iya, bukan. Dulu kakakku pasti sangat disukai perempuannya. Lumayanlah, tentu saja. Ada aja yang bisa bilang begitu dengan percaya diri. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Ini benar. Kalau begitu kakak juga suka sama kakakku ya? Sally bosan. Sepatumu cantik, terima kasih. Ngapain terima kasih sama aku, bukan aku yang kasih. Bukan kamu, tentu saja bukan. Nama Inggris kamu apa? Ternyata perempuan memang suka kemewahan. Ngomong apa sih? Kamu ikut aku pulang atau tidak? Kenapa aku harus ikut kamu pulang? Kamu janji waktu itu waktu minjam uang. Tapi aku akhirnya tidak minjam. Kok kamu bisa ingkar janji begitu? Waktu itu kamu yang maksa aku. Kamu tahu ini namanya apa? Namanya menggembol kesempatan dalam kesempatan. Aku mengambil kesempatan lincong uang, aku kasih semua tabunganku ke kamu. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Berhenti di pinggir, aku mau turun. Di sini tidak bisa berhenti. Aku mau turun. Di sini tidak bisa parkir. Biar aku turun. Baiklah, baiklah, berhenti. Naik. Hei lincong buang, kamu benar-benar pergi. Aku tidak mau bertemu kamu lagi. Kamu begitu melempar Tongsin di jalan tidak baik kan? Dia sendiri yang maksa turun. Di sini sepi sekali.
Jauh mana bisa dapat taksi? Siapa yang buru-buru, siapa yang tahu? Kegiatan seperti ini, kita sama sekali tidak perlu ikut. Maksa bilang mau beramal. Lihat yang pergi itu cuma kakek nenek. Berhenti baiklah. Aku tidak bilang apa-apa lagi. Nonis di sini tidak bisa dapat taksi. Naiklah kami bawa kamu. Aku. Kami juga menginap di Hotel Venetian. Saya pernah melihatmu. Benarkah? Ya, Ini. Oh, itu bagus sekali. Terima kasih atas bantuannya. Kak, kenapa dia naik mobil orang lain? Maaf, sebenarnya saya tadinya bersama teman. Tapi dia pergi duluan. apakah dia juga temanmu dari lada kecil? Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Kenapa temanmu meninggalkanmu di sini? Karena dia sibuk jadi. Apa yang sebenarnya temanmu lakukan sampai sibuk? Meninggalkan seorang gadis sendirian di sini. Teman seperti apa? Jika maaf. Sudah makan. Makan. Saya tahu ada restoran yang enak. Non, silakan cicipi sedikit. Silakan cicipi dulu. Terima kasih. Silakan dinikmati. Kamu tidak minum alkohol. Karena pekerjaan saya, harus selalu waspada jadi. Pekerjaan saya tidak banyak batasan, dan saya juga tidak bisa tetap waspada. Saat melihat hal yang tidak saya suka, saya akan langsung mengatakannya. Biasanya mulut lebih cepat daripada otak. Begitu juga saat bersama teman. Kalau ada yang tidak suka harus langsung diungkapkan. Sering membuat teman tidak senang. Saat itu saya tidak menyadarinya. Setelahnya saya merasa menyesal. Saya belum bertanya pekerjaanmu apa. Saya berbisnis. Nontong kamu bagaimana? Saya adalah manajer VIP di resort Jiulonghu Ningbo. Pernah dengar tentang Jiulonghu? Pemandangannya sangat indah dan setiap tamu yang pernah datang merasa seperti di rumah. Kalau kamu ke Ningbo lain kali, pasti harus ke restoran kami. Saya akan membuatmu merasakan perasaan hangat itu. Baik. Bagaimana? Khawatir dengan temanmu? Aku khawatir padanya. Dia yang lebih khawatir padaku. Dia benar-benar meninggalkanku sendirian di jalan. Apakah Anda puas dengan layanan kamar? Layanan kamar. Kamu Ailun. Nama Tionghoa aku Wenzekai. Bagaimana kamu tahu ukuran sepatuku 37,5? Jika aku ingin tahu, aku bisa tahu. Silakan dinikmati. Siapa sebenarnya orang ini? Bicaranya sedikit. Juga tidak terlihat apa yang dia pikirkan, tapi dia bisa sangat perhatian. Saat aku paling butuh bantuan, tiba-tiba muncul di sampingku.
Kak Tongsin tidak akan diculikkan. Orang sebesar itu bagaimana mungkin? Kurasa Tongsin baik padamu. Dia pasti ingin kamu kembali. Kenapa kamu tidak kembali? Kalau aku pergi kamu bagaimana? Aku ikut kamu pulang. Aku sudah ditinggalkan orang tua di Makau sejak kecil. Meskipun kemudian ayah angkatku baik padaku. Tapi aku juga ingin kembali melihat kota kelahiranku. Jika memungkinkan, aku ingin mencari orang tua kandungku. Tenang saja. Apakah kamu manajer hotel besar atau pelayan kecil? Kamu tetap kakakku. Tongsin. Tongsin, dengarkan penjelasanku. Apalagi yang perlu kita bicarakan? Keadaannya bukan seperti yang kamu pikirkan. Bukan aku tidak mau pulang bersamamu hanya karena... Kamu masih belum bisa mengalahkan hati pengecutmu. 3 tahun kamu masih belum bisa keluar dari bayang-bayang itu. Lin Chongguang, aku benar-benar meremehkanmu. Tongsin, jangan bicara seperti itu pada kakak Chongguang. Kamu tahu bagaimana dia melewati tahun-tahun ini. Sally. Kamu sendiri yang bicara pada direktur. Tongsin, ada kabar dari Chongguang. Direktur saya Lin Chongguang. Chongguang, pulanglah. Apakah semua sudah memperhatikan? Selanjutnya di kota kita, akan ada belasan pameran besar. Jadi mengembangkan pasar acara pameran akan menjadi solusi terbaik untuk melewati musim sepi. Aku tahu sekarang ada banyak kebutuhan pertemuan bisnis kecil. Jadi saya sarankan, bawa ruang konferensi besar kami. Tambahkan beberapa papan aktivitas sehingga Anda bisa. Beberapa tempat untuk pertemuan bisnis kecil juga tersedia. Dan membawa tamu check-in terkait. Kedengarannya bagus tapi besar dan kecil. Rapat Mais memiliki mereka tetap. Mitra. Bagaimana kita bisa masuk? Sulit di awal. Aku tidak tahu. Apakah Anda ingat? Seorang pria tua yang diselamatkan oleh manajer Tong. Dia adalah pemimpin redaksi Financial Current Affairs, Tuan Ouyang. Dan dia sudah berjanji. Forum kekayaan ekonomi baru yang akan datang ditempatkan di hotel kami. Proyek ini adalah hotel kami. Peningkatan citra secara keseluruhan dan transformasi bisnis. Memiliki makna positif. Selanjutnya saya meminta semua departemen untuk bekerja sama dengan departemen pemasaran. Jalankan acara ini dengan baik.
Feilun bantu aku memindahkan tempat itu. Semua bengkok. Manajer Tong yang baik. Taplak meja ini akan ditarik lagi. Ini 1-2. Kenapa tidak ada pot di sana? Haruskah kita taruh di sana? Kerja keras. Tampaknya forum ini akan berhasil. Ya, terima kasih. Menarik klien besar. Ketika forum selesai, saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Ada juga hadiah untuk Anda. Jangan hanya mengatakan bahwa itu akan dipenuhi, saya menunggu. Beberapa dari kalian tidak menaruh bangku di sini. Ketua Umum. 2 orang silahkan. Mr. Ji Kewen. Senang bertemu kalian. Ketua Li, kami juga merasa terhormat. Silakan duduk. Dua orang bekerja keras. Di mana? Sekretaris Jin. Mr. Wen, Mr. Jieke. Meskipun restoran ini bukan proyek yang sangat besar bagi kami, tapi kami tetap sangat berhati-hati menghubungi banyak ahli merger dan akuisisi di industri ini. Pada akhirnya, kami memilih kalian dengan sangat hati-hati. Memilih kalian. Ya. Sungguh kebetulan. Dulu kalian berkali-kali menghubungi kami untuk mengerjakan proyek ini. Kami juga tidak terlalu tertarik. Soalnya tender ini terlalu kecil. Kami mungkin sudah 5 atau 6 tahun tidak mengerjakan proyek sekecil ini. Sekarang yang mencari Mr. Wen adalah klien besar dari Eropa dan Amerika Utara. Mr. Jika Anda pasti tahu, pasar terbesar di dunia saat ini adalah Tiongkok Daratan. Yang diinginkan chairman kami adalah hasil akhir. Saya yakin Mr. Wen tidak akan mengecewakan kami. Posisi sekretaris Jin setinggi itu. Saya rasa bahasa Inggrisnya pasti tidak masalah. Baik, dengarkan baik-baik. Di kamus kami tidak ada kata gagal. Mengerti? Bagus kalau begitu. Setelah kita bekerja sama, mari kita bergandengan tangan menciptakan lagi sebuah kasus bisnis yang sukses. Saya punya 3 syarat. Pertama, saya harus tinggal di resort agar memudahkan pekerjaan kami. Restoran ini terlalu jauh dari perusahaan kami. Sudah saya atur kalian di minggu sebelah. Chairman Lee, kami punya pengaturan sendiri. Tidak ingin ada yang ikut campur, ini adalah prasyarat kerja sama kita. Baik, saya setuju. Kedua, identitas saya sama sekali tidak boleh terbongkar. Ketiga, jika kalian tidak ada keperluan, sama sekali tidak boleh datang ke restoran mencari kami. Chairman. Halo General Lin. Halo Pak Ouyang, sudah merasa lebih baik. Jauh lebih baik, terima kasih sudah menyelamatkan saya. Oh Pak Lin. Seminar kali ini sangat sukses. Sepertinya kita harus bekerja sama dengan baik di masa depan. Terima kasih atas kesempatan ini. Silakan masuk, ada apa? Apa Anda mengenal orang itu? Terima kasih. Ini pekerjaan saya. Yang di Makau tidak menerima tip. Bagaimana dia bisa ada di sini? Apakah pria yang memakai jas abu-abu itu dari hotel besar Anda, Pak? Dia adalah Pak Lin dari hotel kami. Ayo pergi. Ini adalah hotel kami, Pak Wen. Villa independen yang disiapkan untuk tamu VIP. Di sini adalah ruang belajar, di seberang adalah ruang makan. Silakan masuk. Ini adalah ruang tamu utama villa kami. Di lantai atas adalah kamar tidur jika Anda membutuhkan sesuatu.
Cukup telepon saja, kami memiliki manajer klien VIP yang akan memberikan layanan khusus 24 jam untuk Anda. Semoga Anda menikmati liburan yang menyenangkan di hotel kami. Omong-omong, apakah Anda mengenal Nona Tongsin? Saya kenal. Apakah dia ada di sini? Ya, dia datang setiap hari. Tolong sampaikan pesan ini kepada Nona Tongsin. Baiklah Pak Wen, apakah ada kebutuhan lain? Silakan beristirahat. Pelan-pelan sampai jumpa, pelan-pelan sampai jumpa. Silakan pelan-pelan, sampai jumpa. Pelan-pelan, silakan pelan-pelan. Sampai jumpa, selamat datang kembali. Silakan pelan-pelan, Anda pelan-pelan. Akhirnya selesai meskipun sangat lelah, tapi saya juga sangat senang. Semoga hotel kami memiliki awal yang baik. Direktur utama memanggil Anda kembali benar-benar tepat. Saya hanya ingin memperkenalkan klien besar kepada Anda. Tidak menyangka mendapatkan kesempatan yang bagus ini. Terima kasih sudah mengatur acara ini dengan sangat baik. Janji tadi harus ditepati. Tentu saja saya pasti akan memberi penghargaan kepada manajer tong kami. Kebetulan malam ini tidak perlu lemper. Mari kita makan masakan Korea. Kalau begitu sampai jumpa jam 6:30. Aku ganti baju dulu ya. Oke, terima kasih. Silakan dinikmati, terima kasih. Daging panggang ini enak banget, udah lama nggak makan daging panggang seenak ini. Kenapa kamu lihatin aku? Aku merasa lihat kamu makan lebih seru daripada aku makan sendiri. Udah deh, jangan sok-sokan, ayo makan. Setiap hari bisa makan daging panggang. Itu hal yang membahagiakan. Gimana rasanya balik lagi? Lumayan. Rasanya kayak pulang ke rumah. Makasih ya, aku yang bawa kamu balik. Tentu saja, terima kasih. Tongsin, kamu bilang kita bisa nggak ya? Gosong. Cepetan makan. Tadi kamu mau ngomong apa? Nggak apa-apa. Makan aja. Kenapa kamu nggak makan? Aku sebenarnya nggak terlalu lapar. Ayo, ini kan prasmanan. 1 orang ratusan ribu loh kamu yang traktir, tapi kamu nggak makan. Buang-buang aja. Oke, aku makan lagi. Pelayan, Non, tolong bawakan 1 piring daging sapi. oke. Tongsin, aku pengen. Dulu waktu kita di restoran. Seru banget, sekarang aku udah balik. Kita bisa nggak ya? Daging sapi Anda. Nona, tolong ganti yang lain. Dagingnya terlalu banyak lemak, cari yang lebih kurus. Tunggu sebentar ya. Makan sayap ayam dulu ya. Halo. Saya tamu dari Villa Safir. Mau tanya manajer Tongsin kalian. Sudah balik belum? Maaf, dia belum balik. Oke, terima kasih. Sama-sama.
Tongsin. Ini untukmu. Apa ini? Dulu kamu paling suka makan ini. Dah. Manajer Kiao sudah bekerja keras. Ngapain melamun? Dari desahmu aku tahu kamu sedang dalam masalah. Masalah apa yang bisa aku buat? Jangan pura-pura, katakan saja siapa prianya yang bikin kamu bingung lagi. Dokter Kiao, aku mau konsultasi. Katakanlah jika mantan pacarmu kembali mencarimu. Kamu harus bagaimana? Tunggu dulu, kapan aku jadi Dokter Kiao? Kamu bilang kamu adalah psikolog terbaik dan juga konsultan cinta. Sekarang aku ada masalah. Jadi aku datang ke sini untuk daftar. Baiklah, kamu bilang mantan kekasihmu datang mencarimu. Bagaimana perasaanmu? Aku tidak tahu. Aku tidak siap, jadi aku juga tidak bisa memikirkannya dengan jelas. Apa ini kamu menggambar di sini? Pohon, matahari, jalan, sungai. Dan ular. Aku akan menganalisis pikiran terdalammu. Kamu tertawa apa? Sepertinya kamu memang sangat bingung dengan hubungan ini. Bagaimana maksudnya? Lihat, ular melambangkan cinta. Pohon melambangkan kekasihmu. Ularmu ini tidak ada di pohon, juga tidak pergi jauh. Mau pergi tapi tidak pergi, ingin pergi tapi masih tinggal. Cukup akurat. Bagaimana dengan kita selanjutnya? Sulit untuk dikatakan, penyakit harus diobati satu persatu. Baiklah, bayar dulu biaya pendaftaran hari ini. Tas leher bebek ini. Dia yang memberikannya padaku. Dia pernah bertanya padaku, Tongsin, apa keinginan terbesarmu? Aku bilang setiap hari bisa makan leher bebek. Dia bilang jika suatu hari dia ingin mengejarku, dia akan memberiku sekantong leher bebek. Dia melamarmu, kamu setuju tidak? Aku membuatnya pergi. Sudahlah. Ini tas leher bebek, anggap saja sebagai biaya pendaftaranmu. Kartu kamar Anda, Pak. Silakan ke arah sana. Silakan, Pak. Manajer Tong Linda. Ini catatan yang diberikan seorang pria sore ini untuk Anda. Terima kasih. Halo Pak Wen, senang bertemu lagi. Ini tidak baik. Halo Pak Wen, ZKAI. Saya manajer VIP Tongsin. Ini terlalu formal. ZKAI, hai, kita bertemu lagi. Terlalu akrab. Kita bertemu lagi, Nona Tong. Halo Pak Wen. Sungguh suatu kehormatan bertemu Anda lagi. Saya juga merasa terhormat. Maaf sekali, saya baru melihat catatan Anda, jadi agak terlambat. Tidak apa-apa, saya baru sampai di sini. Juga hanya berjalan-jalan melihat-lihat. Apakah perlu memilih waktu saya temani Anda berkeliling?
Saya bantu memotret. Tidak perlu, saya tidak suka difoto. Saya bantu memotret, kenapa tidak? Tidak terbiasa. Ngomong-ngomong, desa Shashan ini sangat indah. Kenapa hotel Anda tidak mengembangkannya? Sebenarnya dulu ada yang ingin membangun proyek hiburan besar di sini, tapi direktur tidak setuju. Kenapa tidak? Karena dia merasa ini tempat terindah di Dongqianlei. Jika dibangun kota hiburan akan merusak pemandangan. Jadi Anda benar-benar tidak punya rencana. Tidak mungkin desa Shashan terus seperti ini kan? Tentu tidak, kami sudah punya rencana. Kenapa Anda sangat tertarik dengan ini? Apapun yang berhubungan dengan Anda saya tertarik. Bisa juga ngobrol. Di sini sangat indah. Apakah Anda tiba-tiba merasa sangat santai dan rileks? Di sini memang indah, lihat. Kehidupan pria bertani dan wanita menenun di sana memang sangat santai. Tapi tidak cocok untuk saya. Apakah Anda suka kehidupan yang tegang dan menegangkan? Tidak cocok untuk saya karena saya seorang pemburu. Pemburu kenapa tidak seperti? Di sini sangat damai dan tenang. Bahkan jika melihat mangsa, saya tidak tega untuk memburunya. Sangat indah di sini. Hanya sastra dan kecantikan. Sepertinya pemandu wisata Tong memiliki banyak cerita, katakan padaku. Anda pernah mendengar tentang periode musim semi dan musim gugur? Kisah Fanli yang berbakat dan 11 Shi yang cantik. Ketika tidak ada perang, Fanli bawa wanita tercinta 11 Shi untuk Wang Fu. Sebagai imbalan atas keberanian Yuang, waktu yang sulit kemudian membantu Vietnam mengalahkan buku. Ini adalah periode musim semi dan musim gugur dan periode negara-negara berperang. Sindiran yang sangat terkenal. Legenda adalah legenda, tapi untuk menempatkan wanita tercinta, tangan melengkung ke musuh. Aku tidak bisa melakukannya. Tapi dua orang yang terakhir dikatakan bersama. Aku tinggal di Pulau Taugong di tepi danau. Tampaknya romantis tapi menyakitkan. Kurasa dua orang terakhir bisa bersama. Ini adalah akhir yang baik. Sepertinya hujan turun. Cepat. Tiba-tiba hujan begitu deras. Sepertinya aku lupa telepon. Dan ada acara di malam hari. Apa itu penting? Sekarang hujan di luar. Kalau tidak itu saja. Aku takut mereka akan mencariku. Kalau tidak itu saja. Benarkah tidak ada hubungan? Tidak apa-apa. Bos memberi kami teh. Baiklah, aku akan memberimu pot teh putih awan gunung Fukuan. Dan makanan ringan. Ayo semua. Dua orang silakan gunakan perlahan, terima kasih. Aku makan dulu. Permisi, yang mana adalah Nona Tongsin? Aku hanya. Mohon tanda terima.
Nona, di mana bunga ini? Mari kita taruh di sana dulu. Begitu banyak mawar. Berapa banyak total? 300 bunga ya. Tongsin, kau sangat senang. Punya pacar yang romantis. 300 mawar, jujur saja. Siapa sih orang misterius yang mengirim bunga ini? Siapa sih siapa? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Anda tinggal di hotel kami, saya harus tahu tentang situasi tamu. Tamu. Ini baju hari itu sudah dicuci kembali ke Anda. Tuan Wen pandai bermain biliar. Mau main satu ronde? Tidak bisa. Lalu selain urusan hotel, kamu bisa apa lagi? Sepertinya tidak ada lagi. Begini saja. Nanti kalau ada waktu saya ajari kamu main. Oh ya, tentang bunga-bunga yang Anda kirim. Terima kasih banyak. Tapi apa? Tapi tolong jangan kirim barang seperti itu lagi. Kantor hotel bukan hanya saya sendiri. Tamu mengirim barang seperti itu. Rekan kerja melihatnya tidak baik. Lalu kamu tahu kenapa saya kirim 300 mawar? Karena pertemuan pertama kita di Macau. Restoran 300 mawar. Tidak perlu berlebihan seperti itu. Ayam Portugis memang seperti itu, tidak ada yang memaksa kamu pesan. Lagi pula mereka sudah bilang akan mengganti dengan yang lain. Masih saja mengeluh. Ini adalah kesan pertama saya terhadapmu. Ternyata pertemuan pertama kita di sana ya. Terima kasih banyak. Hanya saja kamu melakukan ini. Saya merasa sangat tertekan. Bagi saya, setiap hal yang saya lakukan adalah dengan tekad yang besar dan keyakinan. Sekarang hal ini serta hasilnya di masa depan. Bagaimana tidak ada yang tahu. Tapi hal ini saya harus lakukan. Karena saya sudah memulainya. Saya sibuk dulu. Tongsin, kamu harus bangun-bangun. Pria sebaik dia tidak akan jatuh cinta padamu. Seorang manajer kecil di hotel. Bos, saya sudah membuat rencana jadwal kerja ke depannya. Lihatlah dan ini juga. Hari ini aku tidak mau membahas pekerjaan. Hebat sekali. Aturan lama best of 3. Apa yang harus kutulis? Rencana perbaikan departemen kamar. Bukankah Yem sudah bilang? Kita harus menghemat biaya. Meskipun departemen kamar kita tidak bisa menambah pemasukan. Tapi kita bisa hemat dari setiap handuk. Bagus sekali, manajer Kiao sekarang sudah paham tentang ramah lingkungan. Baiklah, 6 Juli. Hari ini tanggal 6 Juli, lalu 2 hari lagi bukankah?
Ulang tahunmu? Ya, Kamu tambah tua 1 tahun lagi. Mendekati 30-an akhirnya giliranmu juga. Bagaimana rencana merayakan ulang tahun? tidak dirayakan. Bagaimana bisa tidak dirayakan? Dalam setahun, wanita paling penting 2 hari, 1 hari Valentine. Dan 1 lagi hari ulang tahun. Akhir-akhir ini semua orang sibuk dengan urusan hotel. Lupakan saja, lebih baik low profile. Ketua Lee, kenapa kalian datang? Sudah lama tidak mendengar kabar, kalian kebetulan lewat sini. Sekalian melihat kalian di mana ZKI? Ailun ZKI. Bukankah aku sudah bilang kalau tidak ada urusan jangan cari aku di hotel? Tempat ini cukup tersembunyi, tidak masalah. Semua area VIP di hotel ini dilengkapi kamera pengawas. Setiap kendaraan yang masuk dan keluar akan tercatat. Tidak masalah. Hotel ini cepat atau lambat akan menjadi milikku. Ini adalah data semua pemegang saham di hotel. Yang dicentang adalah target akuisisi kita. Bagus. Pemegang saham besar sudah kuhubungi beberapa orang. Segera akan ada kabar. Baik saudaraku. Aku sangat percaya padamu dalam bekerja. Aku bekerja sama denganmu demi uang. ZKI ini. Saudaraku. Kali ini kita pasti berhasil. Aku sudah memutus semua jalan keluar mereka. Apa maksudmu? Aku sudah berbicara dengan bank dan lembaga keuangan lainnya. Mereka mulai dari sekarang ingin meminjam sepeser pun. Aku bilang, bro, kamu harus mempercepat langkah akuisisi. Waktunya tidak tepat. Sebaiknya kita melambatkan langkah. Kenapa? Pernah dengar tentang pasar? Ikan hidup lebih berharga daripada ikan mati. Maksudmu apa? Maksudku, jika kamu memotong dana mereka sekarang, sama saja dengan mengubah mereka menjadi ikan mati sekarang proyek mereka. Resor pemandian air panas. Hampir selesai jika mereka menyelesaikannya. Di daerah kita. Akan menjadi fasilitas pemandian air panas terbesar, saat itulah kita mencari kesempatan yang tepat. Untuk membelinya ini sama saja dengan membeli ikan hidup dengan harga ikan mati. Benar juga. Baiklah, kita lakukan sesuai yang kamu katakan. Oke, kalian lanjutkan. Aku pergi dulu. Apa sih ikan mati ikan hidup? Ailun. Kita ke sini untuk membantunya secepatnya mengakuisisi hotel ini, ambil uang kita dan pergi. Sesederhana itu. Aku ingat kamu pernah bilang, saat berburu jika kamu melihat mata mangsanya, kamu tidak bisa menembak. Halo, Halo Tongsin, ini ZKI.
kamu ya. Maaf membangunkanmu pagi-pagi. Tidak apa-apa, ada apa? Kamu ada waktu sekarang. Sekarang ada. Tapi, Setengah jam lagi aku jemput. Aku ajak kamu ke suatu tempat. halo. Sesusah itu memilih. Cepat sekali cuci muka langsung turun. Kurasa kamu lebih cantik tanpa makeup. Mau kemana? Naik dulu. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Kamu Kristen ya? SST. Sebenarnya aku bawa kamu ke gereja hari ini. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Aku mau kasih tahu siapa aku sebenarnya. Dan kenapa aku datang ke restoran kalian. Jangan-jangan kamu kabur setelah membunuh orang. Tentu saja tidak. Kamu aneh banget hari ini. Pagi-pagi banget udah janjian sama aku. Terus bawa aku ke sini. Kamu sering ke gereja ya? Aku di setiap sudut dunia ini. Kemanapun aku pergi aku selalu memilih tinggal di dekat gereja. Karena di pasar saham, setiap orang berjuang mati-matian. Tapi begitu jam 10 berbunyi, pasar saham tutup, tidak peduli seberapa lelah aku. Aku pasti lari ke gereja. Karena di sini aku bisa menemukan ketenangan sejenak. Berhadapan dengan diriku sendiri dengan jujur. Walaupun hanya sebentar. Hari ini aku mau kasih tahu kamu, sebenarnya aku datang ke restoran kalian. Hei, kamu libur hari ini ya? Kamu di mana sekarang? Aku di luar. Barusan atasan bilang mau ada rapat. Rapat dadakan ya? Cepetan datang. Oke, aku langsung ke sana. Ada apa mau rapat ya? Maaf ya, hari ini nggak bisa nemenin kamu. Gak apa-apa, aku anterin kamu pulang aja. Oke, lain kali harus ganti ya. Kasih tahu semua rahasiamu ke aku. Oke, ayo. Ayo. Besok malam kita nggak ada acara, kita nyanyi yuk. Oke, bagus banget. Besok malam ajak kakak Xiaoxin juga ya? Pasti dong. Waduh, aku baru ingat. Besok ulang tahun Tongxin beneran. Dia udah di ujung masa mudanya. Kalau kamu
Dia udah di ujung keriputnya. Aku mana ada keriput. Besok datang ke rumahku ya. Mari kita beri, Kak Xiao Xian kejutan. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu apakah kita harus mengundang General Manager Lin? Tentu saja. Pokoknya dia harus diundang. Balon aku yang beli. Aku yang bertanggung jawab atas kue. Apa manajer Kiao ada urusan? Malam besok adalah ulang tahun Tongsin, sekelompok orang akan pergi ke rumahnya. Untuk merayakan ulang tahunnya kamu juga ikut ya. Ini. Semua orang juga ingin mencari kesempatan untuk berkumpul. Kalau kamu tidak nyaman aku bisa jadi pasangan dan samu loh. Baiklah. Maka malam besok aku menunggumu di kantor. Baik. Maka aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu. Dadah. Manajer Kiao. Manajer Kiao pergi sarapan. Manajer Kiao. Aduh hampir mati aku ngapain sih? Mau ngobrol sama kamu. Apa yang bisa kita obrolkan? Aku nggak minum-minum denganmu kan? Aku bicara soal pekerjaan. Kalau begitu lebih nggak ada apa-apa yang perlu dibicarakan. Apa-apaan sih sikapmu ini? Sikapku pasti nggak sebagus wakil Yem Wang. Di rapat dia sampai membanting meja dan melotot ke Yem. Tapi kan dia yang mulai duluan. Aku nggak tahu. Baik dengar ya. Sekarang adalah saat yang tepat untuk kita bekerja sama. Bekerja sama. Menghentikan Lin Chongguang. Menurutmu mungkin nggak? Aku serius loh sejak dia kembali. Banyak hal terjadi di restoran kita. Sekarang restoran kita seperti kapal kecil. Setiap saat bisa saja tenggelam. Melakukan hal besar pasti penuh rintangan tapi aku percaya Pak Lin pasti bisa memegang kemudi dengan baik dan membawa kapal kecil kita berlayar menghadapi angin. Ternyata kamu benar-benar nggak tahu apa-apa ya. Restoran kita nggak punya uang. Hutang banyak sekali di luar sana. Tunggu banyak sekali. Kamu nggak tahu kan meskipun Lin Chongguang sangat hebat. Dia tetap nggak bisa melunasi utang sebesar itu gimana? Sudah pertimbangkan kerja sama kita belum? Tapi aku yakin Pak Lin pasti bisa menemukan solusinya. Dia pria yang luar biasa. Apakah kamu bertugas hari ini? Hari ini Wang Zhenxiong kenapa? Permisi, apakah ini Nona Tongsin? Ya betul. Ini paket Anda, mohon tanda tangan. Baik. Banyak sekali barangnya. Agak berat ya. Wah, siapa yang mengirim hadiah ini? Terima kasih. Baik, tidak masalah. Wah, banyak sekali barangnya. Apa ini? Ada kartu di sini. Banyak sekali. Apa ini? Siapa yang mengirimnya? Apakah kamu suka hadiahnya? Aku tidak tahu kamu suka model apa. Jadi aku pilih satu dari setiap model. Semoga ada yang kamu suka. Tapi hadiah yang kamu berikan terlalu banyak. Tidak apa-apa asalkan kamu suka. Malam ini aku sudah pesan tempat. Aku aja kamu makan. Makan boleh tapi hadiahnya. Kembalikan saja, struknya masih ada kan? Kenapa? Baiklah, terserah kamu. Malam ini aku jemput kamu. Baik, sampai jumpa. Maaf tuan, kami tutup. Halo tuan. Aku hanya butuh 5 menit, silakan. Terima kasih. Halo tuan, mau beli kalung?
Ya. Lihat yang ini koleksi utama musim ini cocok untuk pacar. Sangat bagus. Lihat ya, sangat bermakna. Ada tulisan Yunani artinya cinta abadi. Baik, aku ambil yang ini, bungkuskan. Baik, terima kasih, tunggu sebentar. Hadiah yang aku berikan padamu sebelumnya, kamu kembalikan semua, aku terima. Tapi hadiah ini kamu harus terima. Ini khusus aku pesan untukmu, cabai kecil. Ini juga pertama kali aku melihatmu di Makau. Aku dan Jie memberi kamu nama ini. Karena kami merasa kamu seperti cabai kecil. Sangat pedas dan menyengat. Apa aku punya? Kamu tahu nggak? Aku kasih tahu rahasia kecil. Sebenarnya aku takut makan pedas. Tapi kebetulan ketemu kamu si cabai kecil. Selamat ulang tahun si cabai kecil. Terima kasih. Mas mau pesan apa? Hadiahnya aku terima tapi lain kali. Jangan kasih aku hadiah lagi. Kenapa? Karena aku nggak mau bikin kamu keluar uang. Yang penting itu perasaannya. Bukan nilainya, sebenarnya uang buat aku. Cuma permainan angka. Itu karena kamu cari uangnya gampang. Justru sebaliknya. Waktu kuliah aku miskin sampai nggak bisa beli burger. Jadi aku kuliah siang. Kerja malam. Cuci piring sampai tengah malam. Sambil cuci piring sambil ngantuk. Sekarang uangku. Semua hasil kerja kerasku. Dengan susah payah. Terus kenapa kamu bisa jadi kaya sekarang? Wall Street di Amerika. Bisa dibilang surga, bisa juga neraka. Banyak orang di sana jadi kaya mendadak. Ada juga yang tiba-tiba jadi miskin. Kayak medan perang yang gak kelihatan darah. Pasti stres banget ya. Iya, orang-orang di sana. Setiap hari kayak ditarik tali. Saling sikut setiap hari. Jadi psikolog di sana itu profesional banget. Waktu kuliah aku selalu merencanakan hidupku. Jadi begitu lulus aku langsung ke Wall Street, nemuin pengacara terkenal Jieke. Buat bantu aku kita kerja sama, lumayan lancar. Sambil belajar sambil kerja, dapat banyak uang. Awalnya aku pikir kalau punya banyak uang, aku bakal bahagia, tapi ternyata bahagia kayak gitu, itu cuma ilusi. Sampai aku ketemu kamu. Saya baru bisa merasakan apa itu kebahagiaan sejati. Taruh di sini aja. Harus lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Sana-sana nggak bisa naik. Kue yang cantik banget, siapa yang beli? Aku yang bikin, kamu yang bikin. Tapi nyuri sedikit krim segar dari restoran The Shoe. Kue ini kelihatannya menggoda banget. Bagus kan? Pergi sana, jangan ganggu di sini, bersih-bersih dulu nanti balik lagi. Kalau kamu pasti banyak yang ngejar ya. Jangan dibahas. Dulu aku pernah melamar seorang cowok. Tapi ditolak sama dia. Tapi semua itu udah berlalu. Sekarang aku berharap bisa melupakannya. Benar-benar melupakan. Tapi kadang cinta bukan sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Jadi sekarang aku nggak bisa menerima perasaan lain, itu nggak adil buat kamu. Kalau gitu aku nggak maksa. Kalau kamu butuh waktu, aku bisa nunggu. Berapa lama pun. Cepetan-cepetan. Tongsin udah balik, cepetan The Shoe. Lin Chongguang. Mana ada orang pulang ke rumah sendiri terus pencet bel. Iya ya. The Shoe datang, maaf ya. Maaf semuanya, aku telat. Nggak apa-apa, pemeran utamanya belum datang kok.
Tongsin mana? Teleponnya nggak bisa dihubungi. Tunggu aja pasti muncul. Pasti muncul. Kok belum datang juga sih? Kamu kayak orang kelaparan ya? Nggak usah buru-buru. Kayaknya kita kurang satu orang deh. Siapa? Qiaoyina. Waduh. Qiaoyina, maaf ya. Aku sibuk banget sampai lupa. Kamu tahu nggak telepon aku? Aku nunggu kamu semalaman, kamu tahu nggak? Bagaimana kau bisa begitu kejam dan tidak adil padaku? Dulu ada seseorang yang janjian bertemu kekasihnya di tepi sungai. Tapi si wanita tidak datang dan banjir besar tiba. Kemudian orang itu demi menepati janjinya, memilih tenggelam di sungai. Dan kau justru mengingkari janjimu seperti itu, menyia-nyiakan perasaanku. Qiaoyina, maafkan aku. Kau sudah melakukan kesalahan. 100 kali minta maaf pun tak ada gunanya. Apa gunanya sumpah setia? Semua janji manis itu cuma kebohongan belaka. Pria memang selalu ingkar janji. Tidak selalu begitu. Aku tidak pernah sembarangan berjanji. Kalau sudah berjanji pasti kutepati. Aku paling benci pria yang membuat wanita menangis. Terima kasih ya. Sederhana saja sangat menjengkelkan. Apa yang terjadi? Sepertinya dia sangat marah. Kalau Qiaoyina tidak senang, seluruh restoran kita bakal kena getahnya. Kurasa kau berlebihan. Tidak apa-apa. Besok aku akan minta maaf langsung padanya. Hari ini terima kasih sudah merayakan ulang tahunku. Justru aku yang harus berterima kasih. Hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Tidak mau mengajakku naik minum teh. Ada orang di kamarku. Jangan salah paham, itu cewek. Dia koki di restoran kami tinggal bersama, jadi agak kurang nyaman. Jangan tegang, aku juga cuma bercanda. Sebenarnya cuma ingin memastikan kau sampai rumah dengan selamat. Ayo pergi. Baiklah. Cepat-cepat. Duduk di sini, cepat duduk. Pakai topi ini. Dia datang cepat sembunyi.
sudah larut. Kau harus pulang istirahat. Aku tahu. Kau belum siap menerima orang seperti aku yang tiba-tiba masuk dalam hidupmu. Tapi nggak apa-apa, aku tungguin kamu. Selamat malam. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Besok kan masih harus kerja. Pulang lebih cepat ya kalian berdua. Bukan mau nonton film? Cepetan kan kamu mau kencan. Cepetan, temanmu kan nyariin. Lihat tuh, bagus banget kan? Biar om yang pasangin. Om, aku ada sesuatu mau nanya. Itu. Kalungnya cantik banget. Dia yang kasih. Sebenarnya mau kasih kejutan buat kamu. Semuanya udah pulang, aku juga pulang aja. Selamat ulang tahun. Kita sebenarnya mau kasih kejutan ulang tahun buat kamu. Ini hadiah ulang tahun dari Kak Chongguang buat kamu.